Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini kami dari kelompok berdua akan mempresentasikan terkait permainan bola voli. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mika Darwina sebagai moderator. Dan saya Adia Setiawandani, absen nomor 3 sebagai pemateri. Kemudian saya Eva Ayu Kasubamita di sini sebagai pemateri dari mulai. Selanjutnya saya Faisal Abdullah, saya sebagai pemateri. Dan teman kami yang tidak hadir hari ini yaitu Nisha. Materi yang pertama yang akan kami presentasikan terkait pengertian dari bola voli yang akan dijelaskan oleh Jo. Jadi pengertian bola voli adalah permainan. Jadi yang pertama itu ada pengertian bola voli. Permainan bola voli adalah permainan olahraga beregu yang dimainkan oleh dua tim berlawanan, masing-masing dengan 6 orang pemain. Tujuannya adalah memukul bola ke arah bidang lapangan lawan untuk mendapatkan poin. Bola voli adalah olahraga permainan yang ditemukan oleh William Morgan pada tanggal 9 Februari 1895 di Amerika Serikat. Awalnya permainan bola voli ini diberi nama permainan mintonet. Permainan ini dimainkan oleh dua tim berlawanan yang masing-masing beranggotakan 6 orang. Jadi bola voli itu dimainkan dua tim, jadi satu timnya itu berisi 6 orang pemain. Kalau misalkan sama cadangan itu beranggota atau beranggotakan 15 orang totalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari permainan bola voli sendiri. Yang pertama yaitu pencetusnya adalah William Morgan yang merupakan guru pendidikan Georgia dari Amerika Serikat. Ia sangat terinspirasi dari permainan basket awalnya. Inspirasi tersebut dia dapatkan setelah bertemu dengan James Naismith yang merupakan pencetus olahraga bola basket. Awalnya permainan ini ditujukan kepada pemula, namun Morgan ingin sekali menyesuaikan antara olahraga dengan fisik para pemula. Dan setelah sekitar 4 tahun, teman tersebut menciptakan sebuah olahraga yang merupakan kombinasi antara basket, bulu tangkis, dan baseball. Pada awalnya permainan ini bernama mintonet. Seiring dengan perkembangan waktu, olahraga ini mulai dikenal dan banyak digemari oleh orang dari berbagai kalangan usia. Perubahan nama menjadi volleyball, bola voli terjadi pada tahun 1826. Bertepatan dengan diselenggarakannya pertandingan pertama pada acara internasional Women's Christian Association. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis permainan bola voli. Nah, teman-teman, kira-kira kalian udah tahu apa belum? Ada berapa sih jenis permainan bola voli itu? 3. Nah, yang sering kalian temui kira-kira yang mana tuh? Mini. Indo. Ya, yang mungkin kita sering lihat adalah permainan bola voli indoor. Yang umum lah ya, kita temui kejuaraan karena memang bola voli indoor itu sering digunakan dalam olimpiade, kejuaraan nasional dan lain-lain. Nah, permainan bola voli indoor ini ada di permainan voli yang dimainkan di sebuah ruangan dalam ruangan. Nah, biasanya lapangannya itu dengan permukaan keras seperti kayu atau bahan sintetis. Jadi seperti yang biasa kita lihat di perlombaan, ya kan? Nah, permainan bola voli indoor ini juga sama beranggotakan 6 orang ya. Ketika dan bisa ada cadangannya sekitar 7 hingga 8 orang. Kemudian yang kedua adalah voli pantai. Nah, apa yang membedakan voli pantai dengan voli indoor? Yang sangat terlihat adalah lokasi di mana mereka bermain. Kalau voli pantai mereka biasanya
bermain di outdoor atau di pasir. Nah, ini adalah varian dari permainan bola voli yang dimainkan di atas pasir, biasanya dua ruangan seperti di pantai. Meskipun memiliki peraturan yang sama seperti bola voli yang membedakan adalah pada perdunia. Permainan bola voli di pantai ini bisa dimainkan setiap regu hanya berisi 2 orang saja. Kemudian aturan-aturannya juga disesuaikan dengan kondisi di mana mereka bermain. Nah, yang menjadi keutamaan dari permainan bola voli pantai ini biasanya lebih meriah daripada bola voli indoor. Jadi kalau voli indoor kan lebih serius gitu kan ya, karena biasanya digunakan dalam kejuaraan. Kalau voli pantai ini kadang lebih ramai, lebih santai juga permainannya, ya lebih fun, jadinya lebih meriah. Nah, kalau mini volley itu digunakan sebagai pengenalan permainan bola voli terhadap anak-anak. Otomatis dia menggunakan lapangan yang lebih kecil dan juga aturan yang sudah disesuaikan untuk anak-anak agar tidak susah, karena memang tujuan awalnya mini volley ini digunakan untuk kenalan. Nah, biasanya diisi dengan tim sekitar 2 sampai 4 orang, di mana di situ ditujukan agar setiap pemain dapat mendapatkan bagiannya masing-masing dan lebih ambil andil dalam permainan sehingga mereka mengerti permainan bola voli itu kayak gimana sih untuk anak-anak. Nah, ini adalah contoh lapangan dari bola voli indoor yang bisa kita lihat di TV ya. Nah, kalau ini voli pantai, dia dari pasir, jadi kadang disesuaikan juga nggak pakai sepatu. Padahal kan sepatu itu salah satu peralatan yang digunakan dalam permainan voli. Tapi kalau di voli pantai itu usah, karena kalau misalnya di pasir kan mungkin lebih enak pakai sepatu, bisa disesuaikan sama pasir. Nah, ini voli anak-anak ini disesuaikan juga sama anak-anak untuk bagaimana mereka belajar, bagaimana apa itu bola voli, mengenalkan bola voli kepada anak-anak. Itu adalah salah satu tujuan dari voli. Kemudian ada beberapa pemain yang pertama adalah aset India, kemudian ada Pitas, lalu Pesata, Kompositor, Ibero, dan juga Bill Blocker. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya ya Pak. Halo teman-teman, jangan main HP semuanya ya. Sini saya mau bertanya pertanyaan apa? Kalian sudah tahu pemain dan prestasi yang ada dalam bola voli? Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang pemain dan rotasi dalam permainan bola voli. Jadi lebih baik saya gambar ya, biar kalian paham. Oke? Ya. Halo teman-teman, lapangan bola voli bentuknya apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Pemain pertama yang ada di lapangan. Jumlah pemain bola voli yang ada di lapangan ada berapa? Ada 6 teman-teman. Jadi yang pertama ada di posisi sini ya, itu dinamakan posisi 4. Jadi ini kan net, tengah ini net, terus yang ini garis musuh, terus ini garis teman. Jadi yang pertama yang di depan diri itu nomor 4 guys. Jadi nomor 4 itu biasanya disebut blocker atau setter. Dia biasanya itu nyebrangin bola ke tempatnya musuh dengan cara smash. Itu nomor 4. Terus ada lagi yang kedua itu ada nomor 2. 2 itu biasanya di tengah. Dia itu bisa disebut spiker sama smash. Itu juga bisa nyebrangin bola dengan cara smash bolanya. Terus yang pertama ada nomor 1, ada nomor 3 di sini. Nomor 3 itu biasanya disebut pengoper atau tosser ya. Itu biasanya tosser itu
memberikan bola pada temennya yang semester lalu semester tinggal image ke musuhnya. Terus yang keempat di sini ada 6. Teman-teman tahu nggak apa yang posisi apa yang orang yang kecil dalam permainan bola voli? Tahu apa enggak? Ya, di sini nomor 6 itu libero ya. Libero itu biasanya nerima smash-smashan dari lawan, terus nyari-nyari bola kemana-mana, soalnya kan dia kecil, bisa menerima semua bola. Terus yang kelima ada nomor 5. Di sini dia juga libero, cuma dia bisa posisi set upper atau defender. Jadi dia membantu libero untuk mendapatkan bola-bola yang disebarkan oleh lawan. Terus yang pertama ada nomor 1 di sini. Nomor 1 itu tugasnya serven ya teman-teman. Jadi kan biasanya ada orang serven di sini lah, baris ya. Jadi nomor 1 itu biasanya di sini buat beri bola dari lapangan kita ke lapangan musuh. Terus teman-teman tahu nggak rotasi pemain bola voli ke kanan apa ke kiri? Ya, jadi gini ya, kalau habis serven rotasinya itu ke kiri semua teman-teman. Jadi misal satu habis serven ya, itu pindah ke kiri, ini maju, terus ini ke kanan. Yang depan ke kanan, yang belakang ke kiri. Terus ada yang ditanyakan apa enggak untuk ini, teman-teman? Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh ya. Jadi poin yang kedua ini ada peralatan atau perlengkapan permainan bola voli. Di situ ada lapangan dengan ukuran 18 kali 9, terus ada net dengan tinggi 2,43 meter untuk putra, sedangkan 2,24 untuk putri. Terus juga ada bola voli yang memiliki keliling 65 sampai 67 cm dengan berat 260 sampai 280 gram. Terus bahan yang digunakan ialah kulit atau bahan sintetis. Nah, itu bola. Ini ya guys bola volinya. Terus setelah itu dari ketiga poin di atas itu juga ada peralatan yang harus dilakukan saat berada di lapangan. Contohnya ada pakaian. Jadi kalau mau lomba atau bermain bola voli juga harus menyesuaikan dengan pakaian ya, contohnya pakai jersey, terus atau kaos olahraga. Terus yang kelima ada sepatu yang digunakan oleh setiap pemain bola voli dirancang dengan sol yang dapat memberi traksi yang baik di lapangan indoor atau pasir. Jadi menyesuaikan, kalau misalkan di lapangan indoor seperti kayak gimana, kalau di lapangan pasir juga menyesuaikan kondisinya. Terus dari itu sudah selesai. Selanjutnya ada bola dengan kalian. Nah, seperti permainan pada umumnya, ini akan memiliki aturan-aturan yang perlu ditaati selama melakukan permainan tersebut. Sehingga ada beberapa peraturan di permainan bola voli. Yang pertama terkait jumlah pemain. Otomatis pemain yang diharuskan bermain di lapangan itu 6 orang, jadi tidak boleh lebih. Seperti yang tadi ada hero, striker, blocker, dan lain-lain. Jadi tidak boleh lebih ya. Kemudian servis. Nah, servis itu boleh dilakukan. Servis ini dilakukan di belakang garis lapangan ya. Nah, servis ini dilakukan oleh tim yang memenangkan poin sebelumnya atau yang memenangkan pemberian set pertama. Kemudian ada sentuhan bola. Nah, pemain ini tidak boleh menyentuh bola lebih dari 2 kali. Jadi kalau misalnya kita udah sentuh gini kan ya, terus nggak bisa ke oper ke teman, terus kita kena lagi, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh
terkena sentuhan bola 2 kali berturut-turut. Ini untuk individu. Nah, kemudian rotasi. Setiap tim yang menerima servis dan memenangkan poin, mereka melakukan rotasi searah jam. Jadi ketika mereka berhasil melakukan servis terus dapat poin, mereka akan berrotasi searah jam seperti yang dijelaskan Evan tadi. Terus ada poin. Jika bola menyentuh lantai di dalam area lapangan lawan, tim yang menyerang mendapatkan 1 poin. Kemudian ada skor akhir, permainan terdiri dari 3 atau 5 set. Nah, setiap setnya ini itu akan berakhir ketika salah satu dari tim mencapai skor 25 poin atau selisihnya 2. Nah, kalau membutuhkan kayak misalnya hasilnya imbang, membutuhkan 1 set lagi, itu set yang terakhir atau set kelima dilakukan hingga mencapai 15 poin saja. Nah, kemudian ada pelanggaran. Nah, ketika terjadi sebuah pelanggaran seperti menyentuh net, salah servis, kemudian menyentuh bola lebih dari 3 kali, maka poinnya itu diambil oleh lawan. Kemudian ada blocking dan spiking. Jadi setiap tim itu mendapatkan hak untuk melakukan block, smash dan juga spiking. Kemudian ada time out. Nah, time out ini diberikan 2 kali masing-masing. Diberikan 2 kali time out selama 1 set, masing-masing itu selama 30 detik. Nah, time out ini digunakan untuk setiap tim mengatur ulang strateginya, atau mungkin ada yang cedera atau apa, itu bisa menggunakan time out sejenak. Ada pelanggaran yang akan dijelaskan oleh Terus ini saya menjelaskan pelanggaran ya. Yang pertama itu ada pelanggaran umum. Jadi pelanggaran umum itu berkaitan dengan posisi pemain dalam lapangan atau teknik yang digunakan. Contohnya itu ya, seperti kalian saat mau nyemes atau mau ngeblok itu menyentuh net. Terus yang kedua ada dua sentuhan yang kamu lakukan ketika kamu melakukan passing. Terus ada kakimu nyebrang di tengah-tengah net, itu juga bisa melakukan pelanggaran umum. Lalu yang kedua ada pelanggaran servis. Jadi servis itu tidak boleh melewati garis yang sudah ditentukan ya teman-teman. Jadi harus servis di belakang garis. Bila melompatnya itu bisa ke depan garis, nggak apa-apa kalau udah selesai untuk bolanya. Lalu ada gagal atau biasanya kalian kan servis bisa juga tahu bolanya keluar dari lapangan, itu juga pelanggaran dan dapat poin lawan. Ketiga ada bola servis gagal melewati net. Biasanya kalian juga pernah lihat kalau ada teman-teman kalian yang servis terus bolanya itu gak nyebrang ke lapangannya musuh, jadi atap ke net. Lalu yang ketiga ada pelanggaran detik. Pemain dianggap melakukan pelanggaran jika dengan sengaja maupun tidak sengaja menyentuh net saat permainan berlangsung. Meski kalian sedang permainannya berjalan ya teman-teman, kalau kalian pegang net atau gimana kakinya nyebrang net, itu juga pelanggaran dan dapat poin lawan. Lalu saya akan menjelaskan teknik dasar permainan bola voli. Jadi yang pertama ada passing ya teman-teman. Saya mau tanya ke kalian, passing di bola voli itu ada berapa sih teman-teman? Ada 2. Ada passing apa? Atas sama bawah. Jadi di sini saya akan memberikan contoh bersama dia. Jadi yang pertama saya akan melakukan passing bawah ya teman-teman. Passing bawah kan? Posisi passing bawah gini ya teman-teman. Rada kakinya dibuka toh, udah kakinya dibuka. Itu masuk contoh passing bawah itu. Lalu yang kedua ada passing atas. Jadi passing atas ini ya teman-teman. Itu contoh passing. Nah, saya lagi udah. Lalu yang kedua ada servis dulu. Servis kan biasanya mengawali permainan toh ya. Jadi servis itu ada 2 juga. Pertama servis bawah sama servis atas. Jadi yang pertama servis bawah ini gini. Bola taruh sini, bola diterima ini. Nah itu passing bawah. Lalu yang kedua servis bawah ya teman-teman ya. Lalu yang kedua ada servis atas teman-teman ya. Itu servis atas itu saya sejajar
baru gini bolanya di depan arah, lalu kita lempar ke lapangan yang musuh. Jangan sampai terlalu gimana, kita harus ngerti ya. Lalu yang ketiga ada smash. Ayo baca, contohnya smash baca. Kan di situ ada pemain 4, 2, 3. Jadi nomor 3 itu memberikan passing atau memberikan ya passing atas untuk nomor 2 sama 3 itu melakukan smash sendiri. Jadi ayo aja. Jadi ini ya, bagian kan mau bola. Nah, terus kan bolanya di atas, di depan aja teman. Jadi saya tinggal smash teman-teman. Itu bedanya nomor 2 sampai nomor 3. Lalu yang selanjutnya ada blocking. Jadi kan misal baja musuh saya teman-teman. Terus di sini pun net. Jadi baja mau ngesin tuh mau nyebrangin bola dari lapangan dia ke lapangan saya. Terus saya di depan net, jangan sampai perhatiannya ya teman-teman. Jangan sampai pemegangnya juga. Kita harus kita di atas sambil loncat biar dia nggak bisa nyebrangin bola. Jadi misal gini tangan saya tuh masih ngerasain bola tuh, jadi bolanya nggak nyebrang ke lapangan saya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan ya teman-teman. Apakah ada yang kurang jelas? Oke, terima kasih teman-teman. Sini presentasinya sudah selesai. Apakah ada yang pertanyaan? Saya mengambil 2 pertanyaan. Tadi kan ada tentang spike sama blocking. Perkenalkan, nama saya Anissa Rama dari SMA. Izin bertanya, dalam situasi seorang dengan serangan dengan tempo tinggi atau fast tempo attack, apa tantangan terbesar bagi blocker untuk menghentikan spike lawan dan bagaimana teknik yang tepat, blok yang tepat itu untuk meningkatkan kesuksesan dalam penyerangan tersebut? Itu pertanyaan yang pertama saya tamu dulu ya. Nah, lalu satu pertanyaan lagi, siapa yang ingin bertanya? Teman-teman, lanjut lagi. Apa ini yang bertanya? Ayo teman, bukan nama di nomor absen ya. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia, nomor absen 27. Jadi saya akan menanya, apa teknik yang harus digunakan seorang spiker untuk mengawalkan blok yang tinggi, solid di net, dan bagaimana pemain blok bisa menyesuaikan dengan taktik tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Rahma ya. Jadi, gimana sih cara kita untuk memblocking smasher lawan biar kita bisa timingnya tepat atau lawan tuh bisa nyebrangin bola. Jadi kita harus menggunakan teknik sabar ya teman-teman. Juga misal ya musuh kita kan umpan-umpanan tuh 3 kali, jadi harus nyebrangin bola. Jadi mau gimana pun kita kan ada teman 3 tuh di depan garis, kita harus melakukan blocking dan loncatan yang tepat, timingnya itu harus tepat teman-teman. Bila nggak bisa atau bolanya lewat, kan yang di belakang masih ada 3 teman tuh, defender, libero, sama yang pertama tadi yang sabar. Itu juga bisa melakukan defender kok teman-teman. Jadi bila 3 orang ini nggak bisa melakukan blocking, di sini masih bisa defend. Apakah itu jawabannya membantu Mbak Nisa? Setuju apa belum? Kalau belum silakan ditanyakan.
Oke. Nah, lalu yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Gimana sih cara kita nyebrangin bola dengan cara smash kalau musuh kita itu melakukan blocking? Jadi kan menurut saya ya, jika nggak menurut saya sih, saya lihat di Pro Liga dan lain-lain itu smash itu ada beberapa macam teman-teman. Yang pertama ada smash menukik, terus ada smash quick. Nah biasanya kalau quick itu bolanya dijatuhkan dekat dengan net teman-teman. Jadi meski defendernya itu blockingnya loncat, blocking musuh, kita juga bisa mengarahkan bola itu ke arah mana. Terus kita juga bisa mengatur arahnya kemana sih bolanya itu. Kalau quick kan bolanya pelan ke bawah, jadi kita nggak perlu pakai tenaga lebih-lebih lah buat nge-match tuh. Kita tinggal sentuh bolanya itu akan jatuh ke bawah. Lalu yang kedua itu bakalan ada cara smash, gimana cara kita lewatin bola. Kalau yang umuman kita ya nomor 3 ini memberikan peluang pada kita, nomor 2 dan 4 tinggal memangsa teman-teman. Kita tinggal ngeblesin ke lapangan ke lapangan lawan, smash keras-kerasnya teman-teman kalau bisa. Tapi jangan sampai menyentuh net. Jadi lawan tuh mikir 2 kali gimana sih cara menghentikan orang ini dengan smashannya tuh. Terus kalau nggak turun kurang jelas ya. Terus ini kan 3 misal memberikan pasnya ke 2 atau 4 ya teman-teman. Sedangkan bolanya itu lebih kenceng ke 4. Jadi nomor 2 ini cuma tipuan loncat ke atas teman-teman. Tangannya juga ikut tadi. Tapi nomor 4 yang ngemes itu. Terus kalau misal kita memberikan nomor 3 memberikan bola ke nomor 2 dengan pelan atau gimana, sedangkan kita sudah posisi mau keras tapi bisa pelan. Nah itu ada teorinya sendiri teman-teman. Kita kayak nge-fake terus, kayak membohongi musuh lah biar musuh itu udah siap-siap untuk loncat melakukan blocking. Jadi nomor 2 itu bisa dari keras jadi pelan teman-teman. Apakah ada yang kurang jelas dari menurut? Jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami yang apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.